Salam jumpa sahabat liputan.com, senang sekali kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam News Flash sore. Seperti biasa, beragam informasi terkini telah berhasil kami rangkum khusus untuk Anda. Diawali dari informasi seorang wanita yang merupakan salah satu miliarder terkaya di dunia yang ternyata dulu pernah berprofesi sebagai peternak bebek. Nasib orang siapa yang tahu? Mungkin inilah ungkapan yang pas bagi Zhou Kunfei. Wanita terkaya di dunia ini dulunya hanya seorang gadis desa yang tak punya apa-apa. Namun karena kegigihannya berusaha, perempuan 45 tahun itu kini menjadi salah satu wanita terkaya di dunia. Zhou dibesarkan di sebuah desa di provinsi Hunan, Cina. Ia beternak bebek dan babi untuk menyokong kebutuhan keluarganya. Pada usia 5 tahun, ibunya meninggal dunia. Sementara sang ayah kala itu, fungsi penglihatannya sudah memburuk karena kecelakaan kerja. Di umur 22 tahun, Zhou punya tabungan senilai $3.000 Amerika Serikat yang ia gunakan untuk membuka toko kaca jam bersama saudara-saudaranya. Pada tahun 2003, bisnisnya kian maju hingga produsen ponsel Motorola memintanya untuk mengembangkan layar untuk salah satu produknya, yakni Motorola Razr V3. Pada tahun 2007, perusahaan Zhou bernama Lens menjadi pemasok layar sentuh Apple untuk produk Apple. Beralih ke informasi selanjutnya mengenai pihak kepolisian yang kembali menggelar rekonstruksi pembunuhan bocah F di Kalideres. Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bocah F atau PNF Selasa 20 Oktober 2015. PNF adalah siswi SDN 05 Kalideres yang menjadi korban kekejian predator anak Agus Darmawan alias Agus PA. Reka adegan ini akan dilakukan mulai dari rumah Agus hingga tempat pembuangan mayat PNF. Sebelumnya masyarakat digegerkan dengan kasus penemuan mayat bocah dalam kardus di Gang Sahabat, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat malam 2 Oktober 2015. Identitas bocah tersebut terkuak setelah orang tua dan kerabat korban melihat pemberitaannya di berbagai media massa dan mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tempat PNF disemayamkan dan diotopsi. Dan sahabat liputan6.com, sekarang kami ajak Anda untuk menyimak informasi mengenai alasan orang Indonesia gemar menyimpan uang di luar negeri. Singapura, Swiss, negara kecil di Eropa, Luxembourg, sampai Cayman Island adalah beberapa negara dan wilayah yang menjadi surga bagi orang Indonesia maupun perusahaan asing untuk menyimpan uang atau hartanya. Alasannya karena negara tersebut menjanjikan tarif pajak serendah-rendahnya dan keamanan bagi pemilik dana. Pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Ruston Tambunan mengungkapkan, selain Singapura, ada beberapa negara dan wilayah yang tersohor sebagai tempat paling aman untuk menyimpan uang maupun harta, termasuk hasil dari kejahatan seperti narkotika dan korupsi. Ruston menilai orang Indonesia maupun perusahaan asing mempercayakan dananya diparkir di negara tersebut bukan tanpa alasan. Mereka berani menjanjikan keamanan dan menjamin kerahasiaan data pemilik dana. Berdasarkan data McKinsey, Ruston mengatakan ada kurang lebih 3.000 triliun rupiah harta orang Indonesia yang disimpan di Singapura. Negeri singa ini jor-joran memberikan insentif pajak bagi investor asing yang menempatkan kantor pusat atau regional usaha dan memperkerjakan warga Singapura. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam News Flash sore kali ini. Jangan kemana-mana, Anda tetap bisa menyaksikan News Flash karena kami akan kembali untuk mengupdate informasi terkini hanya untuk Anda. Untuk itu tetap buka website kami di www.liputan6.com dan buka Facebook page kami di Liputan 6 Online. Instagram di @liputan6 dan Twitter kami di @liputan6.com. Akhir kata kami pamit undur diri, sampai jumpa.